Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mari kita belajar bahasa Inggris dari yang sederhana. Dalam hal ini kita juga menggunakan teks yang sederhana karena saya pikir dari teks yang sederhana ini, dari sebuah teks yang sederhana ini yaitu Introducing Family, ternyata kita juga bisa belajar banyak. Untuk kali ini yang akan saya soroti adalah pola kalimat, yang dimana dalam pola kalimat itu ada verb, ya, yang mungkin bisa kita sering kita jumpai dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia biasanya kata kerja diartikan dengan me. Kalau drinks berarti me, atau tanpa me bisa juga, seperti datang, minum, tidur, itu tanpa me. Tapi biasanya dengan me, seperti menelan, mencuci, membersihkan, ya, dan sebagainya. Itu semua biasanya ada di dalam kalimat yang berpola subjek verb, ya. Sehingga intinya adalah kalau mau kita artikan ya subjek me, ya. Contohnya dia menulis, maka posisi subjek di depan, kemudian diikuti dengan verb yang dalam bahasa Indonesia diartikan me. Beberapa kata kerja di sini kita jumpai di teks ini, yaitu I want, maka subjek me, begitu. Sehingga ketika kita dalam bacaan atau dalam tes bahasa Inggris dan sebagainya, ketika kita melihat subjek kemudian kata kerja, maka kita dalam bahasa Indonesia bisa mengartikan dengan subjek me. Kalau I want berarti saya ingin. Begitu juga he works, berarti subjek me, dia bekerja. Lainnya di dalam teks ini adalah she sews, berarti dia Nah, untuk yang ini membutuhkan objek karena menjahit, ya, kebetulan objeknya adalah cloth, tetapi prinsipnya adalah subjek verb. Yang lain adalah he stays, ya, dia tinggal. Nah, di sini tanpa ada me, karena dalam bahasa Indonesia itu ada kata kerja yang tidak harus dengan tambahan atau awalan me, seperti dia tinggal, seperti yang saya bilang atau katakan tadi, atau saya beri contoh tadi, yaitu dia tidur, dia pergi, dia jalan-jalan, mereka datang, dan sebagainya. Di sini dia tinggal. Kemudian yang lain adalah she likes. Nah, di sini membutuhkan objek karena menyukai, kebetulan objeknya dancing dan playing badminton. Maka dengan demikian, dari yang sederhana ini, dari pola kalimat yang kita petik, kita ambil dari teks sederhana ini, maka ketika kita melihat bacaan lain, tidak usah bingung. Ketika kita sudah bisa menentukan bahwa ini subjek, ya, ada subjek, ada verb, maka tinggal subjek me. Tinggal nanti dilihat tensesnya dan subjeknya. Ketika subjeknya I, maka want tanpa s kalau present. Ketika subjeknya he works pakai s karena subjeknya he. Ketika subjeknya she di sini juga seperti he, maka shoes pakai s. Ketika he subjeknya, maka stays pakai s. Ketika she likes, begitu, ya. Dan yang tidak pakai s adalah untuk present I, you, we, they. I want, he want, I want, they want, ya, we want, you want. Sedangkan untuk yang present dengan tambahan s,
Untuk he, she, ya. Kemudian it juga dengan tambahan s. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat tenses lain. Apakah bisa melihat tenses lain dari pola ini? Kita lihat saja. Karena ini present, ya, simple present, ya he works. Bagaimana kalau past tense? Ya, tinggal he worked. Dalam teks lain yang menggunakan past tense, maka setelah he atau subjek he, ya tentu saja kata kerjanya berubah menjadi worked untuk lampau, atau mungkin bisa dikatakan verb 2, verb 2 gitu. Begitu juga di sini berubah menjadi lampau. Demikian pula liked menjadi lampau, jadi liked. Yang lain he stayed, lampau kalau untuk lampau. Bagaimana kalau present continuous? Ya, dia tinggal berubah, he is working. Jadi jangan lupa ini saya garis bawahi sendiri karena disinilah yang berubah sesuai tensesnya. Ya. Jadi ini saya garis bawah terpisah sehingga dia he berdiri sendiri, worknya berubah. Kalau present continuous ya he is working. Dia sedang bekerja. Kalau dia sudah bekerja ya he has worked. Ya. Jadi present he works. Present simple. Kalau present perfect he has worked. Kalau present perfect continuous ya he has been working. Jadi tanpa harus menulis rumus, langsung saja kita melihat kata kerja dengan membayangkan perubahannya. Ya, kalau lampau ya tinggal diubah menjadi kata kerja lampau. Kalau perfect telah ya he has worked. Kalau telah, sedang dan masih ya he has been working. Karena mungkin dia masih bekerja di bank sebagai accountant sampai hari ini. Ya, katakanlah sudah 5 tahun ya tinggal he has been working. Jangan lupa saya garis bawahi sendiri karena disinilah perubahannya. Dan itu yang namanya verb, tetap subjek verb begitu. Tanpa harus kita mengubah di sini. Tinggal perubahannya pada kata kerjanya, ya. He has been working in a bank as an accountant for 5 years, misalnya begitu. Dan kalau future akan ya perubahannya di sini saja, he will work. He will work misalnya. Jadi perubahannya di sini. She shoes, menjahit, kebiasaan. Ya, ini adalah kebiasaan dari dia yaitu menjahit. Ya. Pakaian sederhana untuk saya dan saudara saya. Kalau future akan mungkin mengerjakannya nanti malam ya she will sew. Ya kan? She will sew begitu. Kalau akan sedang dalam pengertian misalnya yang akan datang jam 7 nanti malam ya. Dia akan sedang, ya he will be sewing. Artinya apa? Pada posisi jam 7 nanti malam, posisi dia akan sedang. Kenapa ada will-nya? Karena memang belum, yaitu nanti malam jam 7. Dan memang jam 7 nanti malam akan sedang atau posisinya sedang. Ya, menjahit pakaian untuk saya dan saudara saya ya, he will be sewing. Tapi kalau jam 7 nanti malam sudah diperkirakan selesai ya future perfect
ya. Kalau yang he will be swing itu future continuous. Kalau yang telah selesai pada jam 7 nanti malam, ya she will have, ya, dengan tambahan di sini bentuk ketiga. Seperti hanya he will have worked, ya, tahun depan dia akan telah selesai bekerja di bank. Bulan depan dia akan telah selesai di bank, ya. He will have worked. Present, future perfect. Ya, itu perubahannya. Lihat di sini beberapa kata yang mungkin kita anggap sebagai kata kerja, seperti cooking dan swing, itu bukan kata kerja karena sesudah preposisi. Ini hanya gerund, ya. Ya, dia baik dalam walaupun mungkin kita artikan dalam bahasa Indonesia memasak dan menjahit, tapi ini bukan kata kerja. Kan ini adalah preposition atau gerund sesudah preposition. Setelah preposisi itu bukan kata kerja. Tidak ada kata kerja setelah preposisi. Ya, itu hanya diartikan baik dalam menjahit. Kenapa ini bukan kata kerja? Apakah ini bisa diketahui tensesnya? Tidak, kata kerja itu selalu diketahui tensesnya. Seperti tadi, works atau will work future atau worked lampau, itu berarti diketahui tensesnya, ya, lampau, ya. Atau will be working, ya, dan nanti malam jam 7 dia akan sedang bekerja, ya. Atau jam 7 nanti malam akan telah selesai, ya, he will have worked, ya. Itu jelas tensesnya. Perubahannya di sini, ya, works atau worked atau will be working, akan sedang, atau will have worked, ya. Ini di sini. Tetapi cooking tidak bisa diketahui tensesnya. Swing di sini mana tensesnya? Tidak ada. Termasuk di sini dancing hanya sebagai objek. Yang mana ketika beberapa kata kerja diikuti gerund seperti likes, ya. Ini juga gerund, setelah preposisi ada bentuk ing, yaitu gerund. Seperti hanya are you interested in cooking and swing, ya. Like diikuti gerund, ini bukan kata kerja, ini dianggap seperti benda. Seperti hanya she likes football, she likes bakso, dan sebagainya. Maka kita akan melihat ini sebagai gerund sesudah beberapa kata kerja, contohnya likes. Kata kerja lainnya yang diikuti gerund adalah enjoy, misalnya she enjoys dancing and playing badminton. Yang lain misalnya she avoids, menghindari, itu juga diikuti gerund. Yang lain misalnya she finished, ya. Ya, misalnya yesterday she finished playing football at 7 p.m. misalnya begitu. Jadi beberapa kata kerja. Jadi kata kerjanya ada di sini, yaitu subjek diikuti verb, dan ini bukan kata kerja. Demikian mengenal kata kerja pada video ini, mudah-mudahan berguna, ya. Termasuk di sini to tell. Apakah bisa diketahui tensesnya? Tidak bisa, karena to tell tidak tahu tensesnya apa. Sedangkan want seperti hanya works, ya, tensesnya adalah present. Shoe, present shoes, ya. Kemudian likes itu present simple juga, stays juga present simple, ya. Bagaimana to tell? Maupun kayak tadi dancing, playing, dan cooking serta swing, itu bukan kata kerja, ya. Itu hanya tambahan, mungkin sebagai benda atau sebagai objek, ya. Begitu, ya. Jadi yang namanya kata kerja harus jelas tensesnya, apakah present, apakah present perfect, apakah past, apakah future. Demikian, ya, mudah-mudahan berguna. Kita belajar hari ini kata kerja di dalam teks yang mudah-mudahan bisa kita manfaatkan untuk memahami teks lain, termasuk untuk memahami sebuah
soal di dalam tes bahasa Inggris, khususnya grammar. Mungkin ada di TOEFL dan lain-lain. Jika ada manfaatnya, mohon like, dan yang belum subscribe juga comment juga saya harapkan, dan bisa di-share kalau melihat ini bisa berguna untuk yang lain.